Pertandingan terakhir grup A Piala AFF U23 mempertemukan dua rival abadi di kawasan Asia Tenggara. Indonesia menghadapi Malaysia. Atmosfer panas langsung terasa sejak peluit pertama dibunyikan, bukan hanya karena ini adalah laga penentuan, tapi karena tensi sejarah panjang yang menyelimuti setiap duel kedua negara ini. Indonesia datang ke pertandingan dengan posisi yang jauh lebih menguntungkan. Tim asuhan coach Gerald Vandenberg sudah memimpin klasemen grup A dan hanya membutuhkan hasil imbang untuk melangkah ke semifinal. Sebaliknya, Malaysia datang dengan beban berat. Mereka harus menang jika ingin terus bertahan di turnamen ini. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Alih-alih tampil menekan demi mengejar kemenangan, Malaysia justru memilih pendekatan bertahan. Garis pertahanan mereka sangat rendah, lebih banyak menunggu di belakang dan mencoba mematikan ruang gerak pemain-pemain cepat Indonesia. Taktik ini sontak menimbulkan tanda tanya besar, apakah ini bentuk kehati-hatian atau justru sinyal ketakutan dari tim Harimau Muda menghadapi dominasi permainan Garuda Muda yang sejak awal turnamen tampil meyakinkan? Di sisi lain, Indonesia tetap tampil dengan identitasnya, menekan sejak awal, mengandalkan pressing ketat, serta membangun serangan cepat dari sisi sayap. Dukungan supporter yang memenuhi stadion, ditambah semangat para pemain muda yang sudah kenyang pengalaman di level senior, membuat Indonesia tampil jauh lebih percaya diri. Dalam laga ini, terlihat jelas siapa yang mengincar kemenangan dan siapa yang hanya ingin bertahan dari badai. Dan benar, pelatih Malaysia mengatakan jika Indonesia bukan seperti dulu lagi, mereka sudah seperti layaknya tim Eropa. Susahnya lawan Indonesia hingga Malaysia bermain bertahan, takut kalah karena ini mereka lebih mementingkan rivalitas gengsi jika kalah. Dan benar, malu, Malaysia dipulangkan Indonesia. Pelatih Malaysia mengatakan jika Indonesia bukan seperti dulu lagi, kami dipulangkan dari Piala AFF, malah main bertahan. Indonesia lolos semifinals. Ya, tak bisa dimungkiri, duel antara Indonesia dan Malaysia bukan sekadar pertandingan sepak bola biasa. Ini adalah pertempuran yang syarat gengsi, penuh sejarah, dan dibumbui dengan tensi emosional yang tak pernah padam. Rivalitas ini telah berlangsung selama puluhan tahun, bukan hanya di level senior, tapi juga merembet hingga ke kelompok usia muda, seperti di ajang Piala AFF U33 kali ini. Setiap kali kedua tim ini bertemu, atmosfer berubah drastis. Tekanan meningkat, intensitas permainan melonjak, dan satu hal yang pasti, tidak ada yang mau kalah. Bagi pemain, laga ini bisa menjadi pembuktian. Kalah dari Malaysia, apalagi di panggung sebesar Piala AFF, ibarat membuka luka lama yang akan terus diingat oleh publik. Begitu juga sebaliknya, kemenangan atas rival bebuyutan ini tak hanya sekadar 3 poin, tapi juga soal harga diri dan kebanggaan sebagai bangsa. Bahkan di luar lapangan, supporter dari kedua negara ikut larut dalam tensi. Media sosial memanas, stadion dipenuhi yel-yel penuh semangat, dan setiap momen kecil di pertandingan bisa jadi bahan pembicaraan yang berlangsung lama. Inilah kenapa pertandingan ini terasa berbeda. Ada semangat lebih, ada tekanan lebih, dan ada tanggung jawab yang jauh lebih besar. Para pemain tahu, satu kesalahan bisa dikenang selamanya, dan satu kemenangan bisa menjadikan mereka pahlawan. Apalagi kali ini, Indonesia hanya butuh hasil imbang untuk lolos, tapi lawan yang dihadapi adalah Malaysia. Tim yang meski secara hitungan harus menang, justru bermain bertahan seolah lebih takut kalah daripada berani menang. Dan ketika dua negara besar di ASEAN ini saling berhadapan, tak ada ruang untuk kompromi. Hanya satu yang boleh tersenyum di akhir laga. Memang rivalitas Indonesia dan Malaysia sangat-sangat nyata. Kelihatan sekali Indonesia dan Malaysia itu jika di dunia sepak bola di dunia ramai, apalagi kita bahas tentang sepak bola. Pasti dari setiap grup di antara kedua tidak mau kalah. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan. Tak ada kata menunggu. Dengan kepercayaan diri tinggi sebagai pemuncak klasemen sementara, Garuda Muda tampil agresif, menekan sejak awal, mencoba membongkar pertahanan lawan lewat pergerakan cepat dan kombinasi antar lini. Semua elemen permainan ofensif ditunjukkan Indonesia, mulai dari switching play yang rapi, overlap dari sisi sayap, hingga pressing ketat saat kehilangan bola.
Tapi anehnya, justru Malaysia yang secara hitung-hitungan wajib menang malah memilih untuk bertahan. Tim Harimau Muda tampak lebih sibuk menutup ruang daripada membangun serangan. Blok pertahanan rendah mereka seperti membentuk tembok besar di depan kotak penalti, menunggu momen untuk mencuri kesempatan lewat serangan balik. Sebuah strategi yang mungkin didesain untuk memancing Indonesia keluar terlalu jauh, lalu menghukum lewat kecepatan di transisi. Tapi justru dari pendekatan inilah tensi pertandingan benar-benar meningkat. Adu mekanik antara pemain tersaji di hampir semua sisi lapangan. Benturan duel 1 lawan 1, tackle-tackle bersih tapi keras, hingga perebutan bola di ruang-ruang sempit jadi sajian utama malam itu. Malaysia bertahan dengan segala cara, tapi Indonesia tak berhenti menekan. Intensitas tinggi pun tak terhindarkan, memperlihatkan kualitas mental dan fisik kedua tim yang sama-sama tak ingin dipermalukan di laga penuh gengsi ini. Meski tujuan mereka berbeda, Indonesia hanya butuh imbang, Malaysia wajib menang, namun di lapangan harga diri tetap jadi taruhan yang tak bisa ditawar. Karena saya lihat di laga ini terjadi banyak yang dikeluarkan oleh wasit untuk Indonesia maupun Malaysia ya. Akumulasi kartu kuningnya sangat luar biasa terjadi di laga ini. Dan itu bahwa tensi permainan untuk mempertahankan harga diri kedua negara ini sangat luar biasa sekali. Dan ini adalah laga yang memasuki babak kedua, wajah pertandingan mulai berubah. Malaysia yang sebelumnya tampil sangat pasif dan bertahan dalam, perlahan mulai membuka diri. Mereka sadar waktu tidak berpihak. Jika terus bertahan tanpa inisiatif, peluang lolos akan lenyap begitu saja. Maka perlahan tapi pasti, Harimau Muda mulai berani mengalirkan bola ke depan, mencoba membangun serangan dari tengah, dan memberi tekanan balik ke lini pertahanan Indonesia. Namun langkah itu justru menjadi tantangan baru bagi Malaysia sendiri. Sebab ketika mereka mulai bermain lebih terbuka, celah di lini belakang pun mulai terbuka. Dan celah sekecil apapun bagi tim seagresif Indonesia adalah undangan untuk menyerang lebih tajam. Garuda Muda langsung merespons perubahan tempo ini dengan tetap bermain intens. Tekanan demi tekanan terus dilancarkan, pressing dari lini depan tetap rapat, dan aliran bola dari kaki ke kaki tetap terjaga rapi. Indonesia tak sekadar mengamankan hasil imbang, mereka benar-benar ingin memastikan kemenangan. Pertarungan di babak kedua pun semakin panas. Laga jadi lebih terbuka, tempo meningkat, dan kedua tim mulai saling tukar serangan. Tapi satu hal yang membedakan, Indonesia terlihat jauh lebih solid. Transisi bertahan mereka cepat, distribusi bola presisi, dan peluang demi peluang terus tercipta. Sementara Malaysia, meski mencoba membalas, seringkali kehilangan bola di momen krusial. Pada titik inilah terlihat perbedaan kelas antara tim yang bermain dengan pola dan kejelasan, melawan tim yang mulai terdesak waktu dan panik dalam pengambilan keputusan. Dan akhirnya, skor 0-0 berakhir ketika wasit meniupkan peluit babak kedua. Dan dari pertandingan ini, ada satu pelajaran penting yang bisa dipetik, bahwa Malaysia pada akhirnya harus mengakui satu hal, Indonesia bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Bukan lagi Indonesia yang dulu, yang kadang ragu di momen krusial atau tampil angin-anginan. Kini, Indonesia hadir sebagai kekuatan baru yang jauh lebih matang, disiplin, dan penuh determinasi. Gaya bermain, mereka menunjukkan karakter juara. Tekanan tinggi sejak menit awal, transisi cepat, dan keberanian mengambil risiko adalah bukti bahwa Garuda Muda sedang berada di jalur yang benar. Malaysia mungkin sempat berharap bisa mengulang sejarah, tapi kenyataan di lapangan berkata lain. Mereka justru jadi saksi dari bagaimana Indonesia mendominasi, bahkan ketika hanya butuh hasil imbang. Ini bukan sekadar soal taktik atau strategi, tapi soal mental. Mental sebagai tim besar yang tidak pernah main aman, tapi selalu ingin menuntaskan pertandingan dengan kepala tegak. Tak heran jika banyak pihak mulai menyebut Indonesia sebagai kandidat kuat juara Piala AFF U33 kali ini. Karena tim ini bukan cuma bermain bagus, tapi juga punya visi, keberanian, dan semangat kolektif yang jelas. Dan mungkin inilah saatnya semua rival mulai mengakui Indonesia telah berubah. Bukan hanya bangkit, tapi sudah siap untuk jadi penguasa baru di kawasan Asia Tenggara. Ya, usai pertandingan, pelatih Malaysia akhirnya angkat bicara.
Dengan nada yang jujur sekaligus penuh respek, ia mengakui bahwa Indonesia yang mereka hadapi kali ini benar-benar berbeda. Ini bukan Indonesia yang dulu, ucapnya. Cara mereka bermain, cara mereka menekan, cara mereka mengontrol ritme, sudah seperti tim-tim Eropa. Sulit sekali menembus lini pertahanan mereka, apalagi ketika mereka sedang dalam performa terbaik. Pernyataan itu seolah jadi pengakuan terbuka bahwa Malaysia memang kesulitan. Bahkan untuk mencetak peluang bersih pun, mereka harus bekerja sangat keras. Bukan tanpa alasan mereka memilih untuk bermain bertahan sejak awal. Bukan karena tak mau menang, tapi karena terlalu sadar akan risiko kalah dari musuh bebuyutan. Betul sekali. Rivalitas yang begitu panjang membuat mereka lebih takut kehilangan harga diri ketimbang berjudi untuk menang. Tekanan untuk tidak kalah dari Indonesia justru membuat mereka kehilangan keberanian untuk tampil menyerang. Dan disitulah letak kekuatan Indonesia sekarang. Mereka bukan hanya bermain bagus secara teknis, tapi juga telah mengubah cara pandang lawan. Lawan-lawan kini datang bukan untuk menang, tapi agar tidak kalah memalukan. Itulah tanda bahwa Garuda Muda telah naik level. Bukan sekadar tim yang ikut bersaing, tapi tim yang ditakuti. Tim yang dihormati. Dan pelatih Malaysia tahu betul. Inilah awal dari dominasi baru sepak bola Indonesia. Teman-teman semua, kalau kita lihat pertandingan antara Indonesia dan Malaysia di laga terakhir grup A, itu sangat-sangat luar biasa sekali intens permainannya. Sehingga kita lihat karena masing-masing kedua tim ini mempertahankan jangan sampai ada kebobolan sehingga terjadi banyak sekali kartu kuning ya teman-teman semua. Teman-teman semua, kalau kita lihat dari statistik pertandingan, tembakannya itu ya beda tipis ya. Ada 11 untuk Indonesia dan 10 untuk Malaysia. Dan tembakan ke gawang itu Indonesia menghasilkan 3 tembakan, sedangkan Malaysia itu hanya 1 saja. Dan dari sisi penguasaan bola, Indonesia menguasai 69% penguasaan bola, sedangkan Malaysia itu menguasainya sekitar 31% saja teman-teman semua. Dan akurasi operan itu Indonesia menguasai sampai 89%, sedangkan dari Indonesia itu 89%, sedangkan Malaysia itu 73%. Dan pelanggaran di sini itu sangat banyak sekali. Ada 15 pelanggaran untuk Indonesia dan 11 pelanggaran untuk Malaysia, dan kartu kuningnya itu 4 buat Indonesia dan 3 untuk Malaysia teman-teman semua. Ini adalah laga yang ditunggu-tunggu oleh seluruh peserta, seluruh pecinta sepak bola dari kedua negara ini. Ini adalah laga El Clasico yang dinanti-nantikan ya teman-teman semua. Karena ini demi harga diri suatu negara, apalagi ini mempertemukan Malaysia dan Indonesia. Dan hari hasil imbang ini akhirnya Indonesia melaju ke semifinal, sedangkan Malaysia harus pulang lebih awal. Jadi hal yang sama dialami oleh Malaysia di tahun yang lalu, di mana Malaysia harus pulang lebih awal ke negaranya setelah mengalami kekalahan ya teman-teman semua. Dan jumlah poinnya tidak memenuhi persyaratan teman-teman semua. Terus kita lihat dari laga ini adalah laga yang sangat-sangat bagus sekali. Dan buat saya karena menontonnya dari babak pertama sampai awal itu tensi permainannya itu sangat-sangat panas sekali teman-teman semua. Bagaimana tanggapan kalian? Akhirnya kesombongan harus terbayar saja. Katanya netizen Malaysia mau mengayahkan timnas Indonesia, tapi tidak terbukti. Ternyata mereka harus dipulangkan lebih awal. Peace.